Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Ya, baik. Ibu-ibu, supaya kita bisa meningkatkan semangat kita kembali, apakah ibu-ibu di sini tahu tepuk semangat? Baik, kalau begitu saya akan mencontohkan terlebih dahulu, kemudian ibu-ibu nanti bisa mengikuti gerakan yang saya lakukan. Ya, baik. Nah, begini ibu-ibu, kalau saya bilang tepuk semangat. 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 Nah, seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Apakah gerakan saya bisa diikuti? Ya, baik. Ayo sekarang kita lakukan bersama-sama ya, ibu-ibu. Ayo semuanya ikut semangat. Nah, siap Bu? Siap. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu langkah ketujuh, menghindari konflik di hadapan anak. Namun sebelum saya menjelaskan materi secara lebih jauh, saya ingin memutarkan sebuah film pembelajaran dari keluarga Ibu Lili dan Bapak Rusli, bagaimana cara mereka menghindari konflik di hadapan anak. Tolong disimak baik-baik ya ibu-ibu film ini. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, ibu-ibu, barusan kita sudah lihat film pembelajaran dari Ibu Lili dan Bapak Rusli, bagaimana cara mereka menghindari konflik di hadapan anak. Ibu-ibu, kalau boleh saya tahu, hikmah dari film barusan apa yang bisa kita ambil? Silahkan, siapa yang ingin menjelaskan? Ayo, coba siapa Bu? Ya, Ibu Ani, silahkan Ibu Ani.
Baik, terima kasih Ibu Ani. Silakan selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ibu Eli, iya silakan Ibu Eli. Baik, terima kasih Ibu Eli. Aduh, saya sangat senang sekali. Ternyata ibu-ibu di sini sekarang sudah tidak mengantuk ya. Buktinya ibu-ibu semuanya bisa menyimak film tadi dan bisa menyampaikan apa hikmah dari film tersebut ya. Ya, aduh. Baik, ibu-ibu, dari film tersebut kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk berdiskusi. Ibu-ibu, tadi kan kita lihat ya, Bapak Rusli itu berusaha mengajak Ibu Lili untuk berdiskusi ketika anaknya sudah tidur. Ya. Nah, ya baik. Kemudian ibu-ibu, yang kedua, sangat penting menghindari konflik di hadapan anak. Kenapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena ibu-ibu, ketika kita melakukan konflik di hadapan anak, hal tersebut akan berpengaruh dan berdampak kepada anak. Di antaranya, anak akan menjadi lebih agresif, anak akan berbuat tidak baik kepada orang lain, kemudian anak belajarnya akan lebih terganggu. Selain itu, ibu-ibu, anak kita juga akan merasa tidak nyaman berada di rumah. Ya, seperti itu. Ibu-ibu, pada langkah sebelumnya, tadi kan ada permainan ya, yang permainan itu loh Bu, yang kepala, pundak, lutut, kaki, nah yang itu. Nah, kemudian kita kan bisa menyimpulkan dari permainan tersebut, dan kesimpulannya adalah bahwa kita itu akan lebih mudah meniru apa yang orang lain lakukan daripada mendengarkan apa yang orang lain ucapkan. Begitupun dengan anak kita. Anak kita akan meniru apa yang orang tua lakukan daripada mendengarkan apa yang orang tua ucapkan. Nah, seperti itu. Makanya ibu-ibu di hadapan anak itu usahakan supaya kita tidak melakukan konflik bersama pasangan kita di hadapan anak. Ya, bagaimana ibu-ibu? Setuju? Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ibu-ibu, orang tua bisa berbeda pendapat di dalam hal apapun. Bisa saja misalkan di dalam hal pendidikan ataupun di dalam pengasuhan anak. Nah, seperti itu. Pasti saja ibu-ibu juga pernah mengalami ya Bu, hal tersebut. Hal perbedaan pendapat dengan pasangan ibu, di antaranya yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Ya, ibu-ibu, tapi sebaiknya kita usahakan hal tersebut sebaiknya jangan kita perlihatkan di hadapan anak. Ya ibu. Pokoknya kita harus berusaha jangan melakukan perdebatan ataupun perbedaan pendapat di hadapan anak ya. Ya, baik. Ibu-ibu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa cara ketujuh untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah menghindari konflik atau perbedaan pendapat di hadapan anak. Ya, sampai sini paham ibu-ibu? Ya, terima kasih. Nah, ibu-ibu, ada pun beberapa cara untuk menghindari konflik ataupun perbedaan pendapat di hadapan anak. Ya, yang pertama hal yang bisa kita lakukan yaitu ibu ataupun bapak berdiskusi dan menyepakati bahwa ibu dan bapak tidak akan melakukan perdebatan ataupun konflik di hadapan anak. Seperti halnya yang Ibu Lili dan Bapak Rusli tadi lakukan, ya kan? Ibu Lili dan Bapak Rusli itu meluangkan waktu untuk berdiskusi ketika anak-anaknya sudah tidur. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu, untuk selanjutnya, ibu-ibu, apabila seandainya kita dihadapkan dengan kemungkinan pertengkaran ataupun perbedaan pendapat di hadapan anak, usahakan ibu-ibu, kita itu harus bisa menahan amarah kita, harus bisa menahan emosi kita. Jangan sampai amarah dan emosi kita itu terluapkan ketika ada anak di hadapan kita, seperti itu. Ya, ataupun bisa seperti ini. Ibu ataupun bapak
eh, menyampaikan kepada pasangan masing-masing bahwa ibu ataupun bapak tidak akan menanggapi ketika dihadapkan dengan konflik ataupun perbedaan pendapat di hadapan anak. Ya, baik, sampai sini paham ibu-ibu? Ya, nah kemudian ibu-ibu, untuk selanjutnya kita akan belajar cara menahan amarah. Ya, akan belajar cara menahan amarah. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, biasanya hal apa yang ibu ataupun bapak lakukan ketika ibu sedang marah, sedang emosi terhadap anak ataupun pasangan ibu? Ayo, coba siapa? Ya, Ibu Ita, silakan Ibu Ita. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ita. Silakan, siapa lagi? Ya, Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Nisa. Nah, ibu-ibu, secara umum untuk menahan emosi ataupun amarah, kita itu bisa melakukan hal-hal diantaranya ya, ibu-ibu. Bisa mengambil air wudhu, ataupun kita bisa mengambil segelas air. Selain itu kita juga bisa melakukan misalkannya berdoa ataupun istighfar, bahkan membaca surat-surat yang lainnya. Nah, seperti itu ibu-ibu. Ya, nah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menahan amarah, melakukan senam wajah ibu-ibu. Ayo ibu-ibu semuanya kita senam wajah ya. Berdiri ibu-ibu semuanya, ayo dan ikuti apa yang saya lakukan. Kalau misalkan saya bilang A, ibu ikuti A ya. Kalau saya bilang I, ibu ikuti I. Oke, seperti itu. Ya. Oke, siap ibu-ibu semuanya. Gini, yang pertama. A, I, U, E, O. Ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu senam wajah itu sebenarnya bisa juga untuk detox ibu-ibu orang lain, untuk melakukan supaya wajahnya itu lebih bagus, seperti tanam benang ataupun kita itu cukup melakukan hal-hal yang bermanfaat ya ibu-ibu. Selain untuk menahan emosi, hal ini bisa kita lakukan sebagai detox ya kan. Jadi kita mendapatkan dua hal yang bermanfaat. Ya, baik, silakan ibu-ibu duduk kembali. Nah ibu-ibu, hal yang barusan kita lakukan yaitu senam wajah sebenarnya bisa dilakukan dan bisa bermanfaat ketika kita sedang merasa marah, sedang merasa emosi. Lakukan saja hal-hal tersebut. Ataupun yang tadi kita sebutkan, yaitu misalkan kita bisa mengambil air wudhu, segelas air, ataupun bahkan hal-hal yang lainnya. Bagaimana ibu-ibu, sampai sini bisa dipahami? Ya, baik ibu-ibu, terima kasih.